Cara upgrade untuk Acer 4339 ini dari Intel Celeron ke Core i3. Langkah pertama itu kita cek task manajernya. Ternyata di sini untuk maksimum frekuensinya sudah tinggi untuk prosesornya CPU. Kemudian dan juga kita cek di disknya, ini juga mengalami frekuensi yang cukup tinggi meskipun ini masih belum buka sama sekali. Jadi jangan lupa subscribe untuk channel saya vitality.id. Selengkapnya kita akan langsung ke tiap langkahnya, yaitu langkah pertama itu kita bongkar dulu casing belakangnya. Untuk laptopnya ini saya sudah melakukan pembongkaran terlebih dahulu sebelum pembuatan video ini. Jadi kita cek langkah pertama yang kita akan cek pertama yaitu prosesor. Jadi kita akan menyiapkan prosesor penggantinya. Ini ada Core i5 520M. Nantinya untuk ngecek situsnya bisa saya akan taruh di deskripsi. Kemudian kita akan siapkan juga ini harddisk SSD, kemudian tambahan RAM 2 GB. Kita siapkan di sini ada pasta prosesornya juga merek Deepcool yang versi Z3. Ya kita langsung aja kita buka untuk murnya, mur prosesornya. 3 mur ini kita buka dulu. Kemudian kita juga membuka baut dari fan-nya. Setelah itu kita buka untuk power ininya, soketnya. Setelah itu kita cek untuk debu-debu yang berkisaran di area fan. Kita bersihkan dengan entah sikat ataupun pembersih debu. Coba kita cek debu yang di dalamnya apakah memang ada yang ini mengakibatkan panasnya tidak terbuang keluar. Kita coba buka untuk isolasinya. Kemudian kita cek. Nah, di sini biasanya kalau kita menggunakan laptop ini di kasur ataupun tanpa alas, ini berpotensi bumpet atau mampet lubang udaranya pada kisi-kisi sehingga mengakibatkan efek panas naik ke atas dan keyboardnya menjadi rusak juga. Oke, kita kembalikan untuk ininya. Kemudian kita bersihkan pasta prosesor yang lama. Kita bersihkan terlebih dahulu sampai dikira bersih, karena ini ketika masih sudah keras, ini akan mengganggu proses melekatnya pasta di prosesornya. Kemudian kita buka prosesor yang lama ini, kemudian kita bersihkan prosesornya. Kemudian kita ini prosesor yang baru kita tempatkan pada titik sesuai pada soketnya. Kita perhatikan titik lubangnya, indikatornya gitu. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu sisa pasta di prosesor yang baru ini. Dan kita pasang, jangan, kalau saya tidak tepat, jangan kita menekan karena berakibat pada pinnya yang bengkok. Setelah itu kita tempatkan pasta sedikit saja. Kemudian kita ratakan dengan kapi pastanya. Ini biasanya bawaannya pada pasta prosesornya. Kemudian juga lekatkan di sini. Kita ambil kelebihan dari ini, kita taruh di pendingin prosesornya. Ini buat tipis aja. Intinya kalau seandainya terlalu banyak, ini akan jembret dan berakibat di kotornya pada prosesor. Setelah itu kita pasang pendingin prosesor ini, tepatkan pada posisi yang sesuai. Setelah sesuai, kita keraskan kembali bautnya di
Jangan sampai longgar ataupun terlalu keras karena berakibat pada rusaknya botnya karena tergerus. Setelah selesai semua, kita pasang sudah dinyatakan normal. Kemudian kita coba upgrade penambahan yang memori bawaannya adalah 2 GB, kita tambahkan menjadi 4 GB. Syaratnya ini frekuensi memorinya harus sama ya, jangan sampai berbeda. Kalau seandainya bawaan banyak 1080 dikasih yang 12600, ini berakibat pada turunnya kualitas ataupun tidak support. Kita lakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memasang SSD. Jadi ini nyatakan sudah bersih, sudah hidup. Jadi kita cek di task manager kembali. Kemudian kita cek di sini, biasanya akan muncul untuk registrasi di prosesor pada perangkat baru. Lah ini contohnya. Nah, di sini sudah kedetek Core i5. Kemudian kita coba untuk performanya, ternyata sudah tinggi 5,4 untuk prosesornya. Nah, sudah. Langkah berikutnya kita lakukan penggantian harddisk karena kecepatan harddisknya sangat berkurang dari hasil yang pertama. Ya, kita lepas untuk harddisknya, kita gantikan dengan SSD. Di sini saya sudah menyiapkan Candy HDD. Cuma ternyata untuk laptop ini versinya 12, sedangkan saya belinya hanya yang 9 in. Sehingga tidak cocok, sehingga tidak saya gunakan. Untuk harddisk yang lama kita jadikan harddisk eksternal. Dan setelah kita buka semua, kita pasang kembali di harddisk SSD-nya, sesuaikan pada lubangnya. Kita percepat aja untuk prosesnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan pasang, tepatkan, kemudian kita pastikan ini merekat dengan sempurna. Kalaupun perlu untuk menghindari goncangan, kita bisa pakai plastik atau isolasi untuk merekatkan. Kemudian kita pasang cover belakangnya, kita pasang semuanya. Baut-bautnya disesuaikan pada baut yang sebelumnya ataupun ada nomor seri-serinya. Biasanya di baut itu biasanya 2,5 kali 6 kali 5 biasa gitu. Setelah itu kita lakukan proses install Windows-nya. Cuma kita pastikan dulu untuk keyboard sudah terpasang sempurna, kemudian kita lakukan uji coba. Setelah itu kita coba lakukan proses booting di flash disk. Untuk selengkapnya berkaitan tentang cara install Windows di laptop, bisa lihat di video saya, bisa dicek di deskripsi juga ataupun di pojok kanan atas untuk proses install Windows secara lengkapnya. Untuk di sini saya akan lakukan skip hanya proses di awal pengujian sampai akhir, sehingga performa laptop ini sudah meningkat lumayan dari proses sebelumnya. Tercatat itu kalau saya pertama itu ada sekitar 50% sampai ke 70% proses CPU-nya. Di sini hanya sekitar 6% peningkatannya. Mungkin itu saja tutorial. Lupa ya, tinggalkan komentar dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.